Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu. Saya hadir di akun Zoom GKI Kota Modern. Jadi saya bersama sebagian jemaat GKI Kota Modern, sebagian juga mungkin ada di Zoom. Jadi mungkin situasi kamera Zoom-nya nggak seperti minggu lalu ya Bapak Ibu yang hadir secara online. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan materi, mari kita sekali lagi berdoa, saudara ya. Tuhan, kami ingin membahas satu materi pembinaan yang sifatnya doktrinal. Engkau menolong kami ya Tuhan bisa memahami teologi Alkitab atau teologi yang ada yang menopang kami untuk membahas isu-isu kekinian soal Alkitab terkait otoritasnya. Berbicaralah Tuhan pada pembinaan malam ini, kami yang hadir di Zoom juga maupun yang onsite, Tuhan menolong supaya kami dapat mengerti dan kami bukan hanya belajar tapi secara iman kami juga bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Berkati ya Tuhan percakapan kami atau pembinaan pada malam hari ini. Teman-teman yang juga ada di perjalanan, Tuhan juga memberkati dalam keterbatasan tetap dapat engage dengan pembinaan ini. Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya pada malam ini akan menyampaikan 3 buah kerangkanya, sistematikanya ada 3. Jadi saya akan bicara dulu pendahuluan, sebuah cerita yang terkait isu otoritas Alkitab. Terus yang kedua, saya akan bicara bagaimana kita memaknai otoritas Alkitab. Nah, di poin kedua ini banyak terkait isu inerransi Alkitab. Karena bagaimana kita tahu berotoritas kalau dia ternyata salah gitu ya. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa dia benar. Nah, memaknai otoritasnya itu seperti apa? Di poin kedua ini yang paling banyak ini saya akan mengutip teolog-teolog evangelikal yang menurut saya paling kekinian sekarang ini. Jadi saya tinggalkan yang sudah lama, saya akan jelaskan pola pikir mereka dan yang baru dalam membangun otoritas Alkitab atau doktrin Alkitab itu seperti apa. Terutama dalam isu inerransi. Nah, terus yang ketiga, Bapak Ibu, ini adalah yang paling reflektif seperti khotbah gitu ya. 2 itu mungkin lebih ke teaching nanti. Nah, yang ketiga ini seperti khotbah, bagaimana kita memahami orang tidak mau tunduk pada otoritas Alkitab. Itu juga yang mungkin Bapak Ibu sudah baca di flyer. Saya akan menggunakan satu pendekatan untuk poin ketiga ini, dan nanti kita akan tiba pada kesimpulan kenapa orang tidak mau tunduk pada otoritas Alkitab. Ya, jadi 3 poin ini kerangka yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan 45 ini cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mulai dengan sebuah cerita yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Terjadi 22 tahun yang lampau. Ada seorang bishop dari gereja Anglikan namanya Gene Robinson. Tahun 2003 dia umurnya 60 tahun yang saudara lihat di layar ini. Dia menceraikan istrinya dan dia menikahi seorang pria yang umurnya 30-an tahun. Berdiri di sebelahnya. Ya, saudara bisa lihat mereka pasangan yang serasi begitu ya. Jadi bishop ini sekali lagi, gereja Anglikan tahun 2003, umur 60 tahun menceraikan istrinya dan menikahi seorang pria yang umurnya separuh umurnya dia. Di gereja Anglikan di Inggris, Gene Robinson berkata, Tuhan menciptakan saya dan Tuhan tahu siapa saya. Saya tidak akan menolak kasih dan panggilannya hanya karena ketakutan orang lain. Wah ya, saudara playing victim sudah ada sejak 22 tahun yang lampau. Perhatikan kalimat dia, saya tidak akan menolak kasih dan panggilan Tuhan hanya karena kamu ketakutan sama saya.
Ya, kalau saudara dengar kalimat ini sepintas rohani. Tetapi apa yang terjadi di sini menyebabkan perpecahan di tubuh gereja Anglikan secara global. Seorang pendeta gereja Anglikan yang mengcounter dia namanya adalah Peter Jensen. Dia dari Australia, ya. Gene Robinson, maaf saya keliru, kayaknya Amerika, dia bukan Inggris ya. Sorry saudara ya, pusat gereja Anglikannya di Inggris. Nah, Peter Jensen tahun 2008 itu bikin namanya Global Anglican Future Conference. Sering disingkat sebagai GAFCON. GAFCON adalah respon gereja Anglikan terhadap liberalisasi teologi di barat. Akibatnya banyak gereja Anglikan Asia dan Afrika memutus hubungan dengan gereja Amerika Serikat. Saya belum lama ini ketemu suster gereja Katolik, ngobrol-ngobrol soal gereja, dia singgung juga masalah ini. Jadi perpecahan di tubuh gereja Anglikan itu jelas terjadi karena isu teologi. Menikahnya seorang bishop, bukan hanya menikah, dia menceraikan istrinya dan menikah dengan seorang pria yang umurnya separuh umurnya dia. Yang menarik perhatian saya Bapak Ibu, kita kalau cuma cerita begini belum sampai ke intinya, adalah komentar dari Peter Jensen, pendeta di Australia itu, Sydney. Dia berkata begini saudara, kalimatnya bagus banget menurut saya. This dispute isn't about homosexuality, dia bilang. Tapi this dispute, perselisihan perdebatan ini about authority. Jadi masalah yang rumit, playing victim, ya, isu homoseksualitas, begitu rumit mengakibatkan perpecahan, itu cuma satu menurut dia, akar masalahnya. Ketika gereja, dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah Gene Robinson, tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai buku yang otoritatif, maka semuanya akan terjadi penyimpangan. Ya, saudara mungkin mendengar kalimat ini bisa merasa bahwa Peter Jensen itu mensimplifikasi, menyederhanakan masalah. Gitu ya saudara ya, terlalu simpel, isu homoseks itu terlalu rumit, coba kalau anakmu, wah gitu kan, kalimatnya tuh banyak macam-macam saudara. Tapi coba kita dengan jernih, pakai kacamata Peter Jensen, dia bilang this dispute is about authority. Tentu saja ini maksud adalah otoritas Alkitab. Ya, saudara perhatikan. Jadi isu yang beredar itu karena Alkitab tidak lagi diagungkan, tidak lagi ditinggikan. Terjadi keributan. Saya kutip seorang filsuf Soren Kierkegaard. Dia bilang jika kita tidak bicara, hidup, berpikir sejalan dengan firman Tuhan, ya Alkitabiah atau biblical, maka selamat malam kekristenan. Dia nggak akan lagi jadi garam dan terang, tapi akan tertidur. Ya, Kierkegaard bilang begitu. Saudara, di dalam pembinaan minggu lalu, Pak David Ali Nurdin, saya kembali juga ingin menjadikan ini sebagai fondasinya. 2 Timotius 3:16 TB2, ya TB2, TB1 nggak begini bunyinya. TB2 mengatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Kalau saudara pakai handphone, saudara pasti ada di TB1 ya. PB TB2-nya beberapa error kalau saudara pakai handphone. Artinya seluruh bagian kitab suci dinafaskan oleh Allah. Seluruhnya, nggak ada yang enggak, ya. Bukan hasil pemikiran manusia. Jadi tidak ada bagian yang tidak diilhamkan oleh Allah. Ini yang disampaikan minggu lalu, saya tegaskan lagi minggu ini. Kalau boleh diilustrasikan, Alkitab itu seperti lampu yang otoritatif, ya. Jadi dia tersambung dengan listrik dan dia menyala. Alkitab itu tersambung dengan Allah. Alkitab adalah satu-satunya buku yang penulisnya masih hidup sampai hari ini. Buku yang lain bisa mati penulisnya, tapi ini nggak pernah mati. Di dalam Alkitab sendiri, ya, autopistis minggu lalu Pak David menyampaikan, Yesus ketika dicobai oleh iblis, Yesus mengatakan ada tertulis, ada tertulis.
Yesus loh Bapak Ibu jemaat. Yesus sebagai anak Allah ketika dia mengcounter segala, iblis juga pakai firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tapi Yesus mengutip firman Tuhan artinya Yesus sendiri taat pada otoritas firman Allah. Berikutnya Bapak Ibu, saya mau kutip orang yang mungkin paling mempengaruhi doktrin Alkitab saya, namanya adalah Kevin Van Hooser. Di dalam dunia kesarjanaan Injili, saya merasa dia adalah tokoh yang paling maju, paling advance. Bicara soal, bukan bibliologi sebenarnya, bukunya saya tuliskan di bawah, Bapak Ibu bisa lihat The Drama Doctrine, A Linguistic Approach to Christian Theology. Dia bilang begini, saudara ya, menerima otoritas Alkitab bukan hanya soal menghafal ayat dan menyetujui doktrin, tetapi menghidupi cerita besar. Saudara lihat aja tuh judul bukunya, drama. Ya. Cerita besar Allah dalam kitab suci seolah kita adalah aktor dalam drama ilahi. Ya. Bapak Ibu berhati-hati sebentar, saya perlu mungkin disclaimer, Anda jangan pikir drama ini seperti yang kita ucapkan di keseharian kita ya. Ini drama banget nih, ini drama. Jadi kata drama tuh juga mengalami penurunan makna negatif. Di sini enggak begitu saudara ya. Jadi dramanya itu dramanya Allah. Ada satu metanarasi, ada satu cerita besar. Bapak Ibu suka dengar creation, fall, redemption, consummation. Itu cerita besar. Allah mencipta, manusia jatuh, terjadi penebusan, titik akhirnya konsumasi. Kalau Anda percaya itu, Anda percaya ini narasi besarnya orang Kristen. Atau bukan orang Kristen ya, objectively ini narasi besar kita. Jadi Van Hooser mengatakan, menerima otoritas Alkitab gak cuma sekedar kita hafalin ayat ini. Tapi kita masuk di dalam ceritanya Allah. Dalam dramanya Allah yang besar itu. Nah, saya mau jelasin kenapa Kevin Van Hooser, seorang teolog Injil yang menurut saya paling advance ya saat ini diakui di dunia. Dia profesor di TEDS, Trinity Evangelical Divinity School di US. Kenapa dia bisa tiba pada kesimpulan ini? Nah, saya mau jelaskan Bapak Ibu sejarahnya. Kenapa dia bisa tiba di sini? Ya, ini pergumulan setiap teolog Kristen ya, terutama yang di mazhab Injili. Saya nggak bicara yang mazhab lain atau aliran lain karena kita klasis priangan declare kita evangelikal. Alasan yang berikutnya adalah karena memang isu ini yang paling menekankan kuat itu orang Injili. Ya. Kenapa Alkitab itu otoritatif, kenapa Alkitab itu inerrant itu tidak bersalah. Ya. Orang evangelikal yang paling kuat mengartikulasikan secara baru pikiran-pikiran teologi mereka. Nah, saya akan menjelaskan kenapa Van Hooser tiba di sini dan bagaimana sejarah awalnya sampai dia bisa tiba di sini. Sedikit banyak Bapak Ibu udah dengar minggu lalu oleh Pak David ya. Saudara, ceritanya tahun 1970-an, di sini ada sih 78 kecil, itu International Council of Biblical Inerrancy, jadi kumpulan teolog-teolog Injili kelas kakap di Amerika waktu itu membuat yang namanya CSBI. CSBI itu apa? CSBI itu Chicago Statement on Biblical Inerrancy. Wah, ini ngetop banget di Amerika. Kalau orang Injili belajar, nggak mungkin nggak menyentuh bagian ini. Ya. Jadi mereka ngumpul di Chicago, Illinois, Oktober. Mereka bikin satu, nota kesepahaman, kesepakatan. Mereka tanda tangan semua. Statement-statement penting mengenai inerrancy Alkitab. Itu namanya CSBI, Chicago Statement Biblical Inerrancy. Tokoh-tokohnya siapa? Ya, tokoh-tokohnya yang saya bisa catat orang-orang ini banyak Bapak Ibu. Salah satu tokoh pentingnya Carl F. Henry yang ujung kanan bawah. Fotonya juga paling hitam putih sendiri ya, orangnya udah meninggal. Beliau dosennya
Daniel Lucas Lukito almarhum juga ya. Dia orang yang sangat memperjuangkan CSBI. Editor utamanya adalah R.C. Sproul dari RTS. Lalu ada G.I. Packer, terus Norman Geisler, itu juga teolog Injili papan atas ya, sudah meninggal, sekarang anaknya David Geisler yang melanjutkan. Nah ini orang-orangnya, mereka bikin CSBI. Kira-kira apa sih tesisnya CSBI? Ya. CSBI itu tesisnya Alkitab adalah benar dan sempurna, bebas dari seluruh kesalahan dalam seluruh ajarannya. Baik dalam hal teologi, sejarah, sains, tekstual, secara tekstual itu tidak ada salahnya di dalam naskah aslinya, dan moralitas. Ya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat pembinaan minggu lalu dari Pak David. Definisi ini masih relevan nggak? Ya coba ya Bapak Ibu sambil mengingat-ingat. Ini CSBI, ini produk kaum Injili tahun 78. Ya ini produk kaum Injili tahun 78, ini produknya. Hari ini Bapak Ibu yang lagi dipercakapkan orang, ya saya perhatikan, saya coba engage, adalah isu kontinuitas dan diskontinuitas CSBI. Chicago Statement on Biblical Inerrancy. Kontinuitas itu artinya CSBI ada yang boleh lanjut. Diskontinuitas itu artinya dari CSBI ada yang nggak boleh lanjut. Ada yang mesti di stop. Ya Bapak Ibu, jadi ada isu-isu yang boleh dilanjutkan, Alkitab itu benar di bagian ini, tapi Alkitab itu juga nggak bisa dinilai secara ini. Nah, ini isu kekiniannya, saudara-saudara. Ya. Ini saudara yang saya mau sampaikan. Minggu lalu Pak David juga sudah menyampaikan sebetulnya ya. Ketidakbersalahan Alkitab dalam semua aspek, termasuk sains dan sejarah. Apakah benar demikian? Ya. Pak David menyatakan minggu lalu bahwa Alkitab kita bukan scientific book. Bukan buku yang bersifat scientific keilmuan. Dia nggak bisa dipakai untuk tujuan itu. Bukan itu tujuannya. Oke. Alkitab akan gugur otoritasnya bila berhadapan dengan tantangan arkeologi dan sains modern. Misalnya saya ajukan satu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Apakah di surga ada 4 sungai? Ya, kalau Bapak Ibu pikirannya literal kepada Alkitab, dia pasti benar plek-ketiplek begini, berarti di surga ada 4 sungai. Saudara bisa sebutkan 4 sungai itu? Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Ya. Kenapa nggak ada Bengawan Solo? Atau orang Tangerang Cisadane barangkali. Kenapa Kejadian 1 ketika kita meyakini ditulis oleh Musa waktu Israel keluar dari tanah Mesir, Pak David ya lagi-lagi pembinaan yang kaya minggu lalu ya itu mengingatkan bahwa ada banyak dewa tuh, dewa langit, dewa bumi. Ternyata yang cipta Tuhan, langit bumi itu. Kejadian 1. Yang paling keren Bapak Ibu tahu nggak? Ketika Musa menulis di hari keempat Kejadian 1, hari keempat Tuhan menciptakan matahari. Ketika Israel mendengar secara oral bahwa Tuhan menciptakan matahari, di otak mereka langsung, saya 400 tahun di Mesir, saya dicekokin bahwa dewa tertingginya, dewa Ra adalah dewa matahari. Ternyata ada yang lebih tinggi dari dewa matahari, yaitu Yahweh. Ya, saudara bisa melihat hal itu, konektivitasnya. Jadi saudara-saudara, kita nggak bisa menggunakan Alkitab untuk pendekatan saintifik, auto gugur dia. Apakah di surga ada 4 sungai? Teolog Injili yang moderat, ya banyak sekali saudara. Peter Enns, Kenton Sparks itu menyarankan Alkitab sering bicara dalam kosmologi zaman tanpa menyajikan sains secara presisi. Tidak dapat menghakimi Kejadian 1 pakai
pendekatan saintifik modern, udah pasti gugur. Itu tidak apple to apple, saudara. Bayangkan kejadian 1, 2, 3 itu produk budaya timur dekat kuno. Pakai kacamata sains modern menghakimi Alkitab, yang nggak nyambung. Begitu juga kita menggunakan Alkitab menghakimi sains modern, diketawain. Jadi evangelikalisme itu punya caranya sendiri untuk mempertahankan kebenaran Alkitab. Itu yang saya lihat dari Kevin Van Hooser. Jadi kejadian 1 itu bukan kronologis literal, saudara-saudara. Tapi itu kayak ada kerangka teologi sastra di sana. Kejadian 1 itu, oh kita ngerti. Saudara kan bukan orang Israel. Orang Israel dengar kejadian 1, waduh, ada yang lebih keren ya? Iya Yahweh, dia yang ciptain matahari, dia cipta daratan. Yang kamu bilang dewa-dewanya disembah di Mesir, ada yang menciptakan dewa-dewa itu. Ya. Coba saudara lihat pakai kacamata budaya orang Israel, timur dekat kuno. Jauh lebih luar biasa Alkitab kita ini. Hari pertama sampai ketiga Allah membentuk, terang, cakrawala, darat, laut, tumbuhan. Hari keempat sampai keenam, binatang, benda-benda penerang, binatang udara dan laut, binatang darat dan manusia. Hari keempat sampai enam Allah mengisi. Saudara bisa melihat? Ya. Jadi tujuan dari narasi kejadian pasal 1 untuk menunjukkan Tuhan sebagai pencipta. Minggu lalu Pak David juga menyampaikan itu teologinya John Walton ya. Penataan kosmos kejadian 1 sebagai bait Allah. Taman Eden itu bait sucinya Allah. Itu adalah ide teologinya John Walton, seorang teolog Injili. Ya. 24 jam itu juga secara literal berbenturan dengan sains modern, saudara ya. Saya nggak masuk ke situ deh, terlalu rumit nanti. Tapi kita perlu kritis dan melihat Alkitab dari sudut pandangnya. Kalau enggak, evangelikalisme ditertawakan. Pokoknya percaya aja. Nggak bisa, saudara. Iman kita nggak hanya sekedar percaya, kita juga mesti berpikir secara baik ya untuk mempertahankan iman. Artinya Alkitab benar dalam maksud teologis, tetapi bukan dimaksud sebagai manual sains dan sejarah modern. Ya, dia tetap otoritatif, saudara. Anda harus menggunakan Alkitab sesuai dengan genrenya. Nggak bisa semuanya dipukul rata. Alkitab akan menghakimi dunia. Iya. Saya dapat satu kutipan tadi. The Bible tells us that God created everything. Science may help explain how it happened, but not why it happened. Genesis give the who and the why. Ya, Kitab Kejadian memberitahu siapa dan mengapa Allah mencipta. Bagaimana itu urusan sains. Tapi saudara perhatikan ya, sains tidak pernah memberi makna. Nggak pernah. Kenapa dunia ini mengelilingi bumi? Sains tidak pernah memberi makna, dia hanya ngasih tahu how. Pertanyaan why yang lebih filosofis itu dijawab oleh Alkitab, bukan oleh sains. Ya, jadi sains juga nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Lalu apalagi dari CSBI, saudara, yang discontinue ya. Ini kalimat dari CSBI ini. Autograf tuh naskah asli Alkitab ya. Orang-orang CSBI itu selalu ngomong inerrancy, ketidakbersamaan Alkitab pada naskah aslinya. Selalu itu kalimatnya kayak gitu terus-menerus. Lah sedangkan kita naskah aslinya aja nggak ada yang pegang. Ya, jadi kita nggak punya naskah asli, artinya apa? Proses verifikasi tidak dapat dilakukan. Jadi kalau kita pegang doktrin ini, maka doktrin ini terlalu abstrak dan tidak relevan gitu. Saya percaya, oke, kamu percaya, naskahnya mana? Nggak ada juga naskahnya. Gitu ya. CSBI menyatakan kebenaran akan menjadi benar bila sesuai dengan fakta. Jadi harus verifiable ya. Saudara, CSBI itu adalah produk zamannya. Waktu itu zaman modern ya, menentang lawannya adalah liberalisme. Sekarang kita ada di zaman postmodern. Nggak semuanya jelek, saudara, dari postmodern.
Jadi saya melihat Kevin Van Hooser berusaha mengurangi pendekatan-pendekatan analytical modern seperti ini. Bukan menolak, saudara ya, bukan menolak. Tapi nggak bisa mendekati Alkitab seluruhnya pakai pendekatan ini. Narasi dan puisi dalam Alkitab tidak selalu bisa dibaca dengan lensa proposisional. Proposisional itu gimana? Proposisional itu misalnya Yesus Kristus, anak Allah, itu kalimat proposisi. Yesus mati, Yesus bangkit dari kematian. Allah kita satu esensi, tiga pribadi, itu kalimat proposisi. Ada kalimat proposisi di Alkitab? Ada. Tapi tidak semua dari Alkitab itu proposisional. Ada narasinya di sana. Nah, ini keindahan dari kitab suci kita. Van Hooser mengatakan, ini bukan kalimat asli sih, saya rangkum gitu ya pemikirannya. Alkitab harus dipahami bukan hanya secara proposisional, tapi juga secara naratif. Ceritanya apa sih? Oh, creation, fall, redemption, redeem, consummation. Itu bukan hanya Adam, tetapi kita. Kita masuk di dalam narasinya Allah. Ya. Tokoh pertama Injili, yang kedua tokoh Injili yang ahli, ini di dunia kritik teks, namanya adalah Daniel Wallace. Ya. Saya pernah sampaikan ini 10 tahun lalu kayaknya di GKI Kota Modern, masih udah pada lupa. Daniel Wallace itu adalah proponen terbaik kritik teks Perjanjian Baru. Proponen bukan oponen ya, dan dia seorang Injili, saudara. Dia menggabungkan iman yang teguh pada Alkitab dan integrasi dengan ilmiah. Ini orang brilian sekali. Saudara pernah lihat kesalahan Alkitab ini enggak? Saudara mau buka sekarang atau daripada waktunya habis nanti saudara catat sendiri ya. Kalau saudara masih pakai TB1, 1 Raja-Raja 4:26 dan 2 Tawaris 9:25 itu ada ketimpangan. 40.000 atau 4.000. Ya. Aparatus Masoret teks dalam 1 Raja-Raja pasal 4 menunjukkan Kodeks Vatikanus B lebih mendukung pembacaan. 2 Tawaris 9 ayat 25. 4.000 yang benar. Saya nggak tahu bisa nggak diganti. Kalau digital kayaknya sih nggak bisa ya. Di dalam BHS, Biblia Hebraika Stuttgartensia, ini Alkitab bahasa Ibrani yang suka dipakai dalam studi ilmiah. Ayat ini terletak di 1 Raja-Raja 5 ayat 6. Kalau Anda pakai TB2, ya ini keunggulannya TB2 secara buku ya. Saya nggak yakin yang Anda pegang secara digital itu sama persis, karena saya pernah menjumpai kesalahan. Kalau Anda pakai buku TB2, 40.000 udah nggak ada, diganti 4.000 semua. Ya, Anda boleh coba nanti melihat itu. Jadi ada kesalahan tekstualnya nggak? Ada. Apalagi kesalahan tekstual di Perjanjian Lama ya, misalnya yang paling jelas ini nih. Kejadian 10 ayat 4 itu Dodanim, kejadian 1 Tawaris 1 ayat 7 itu Rodanim. Ya. Kalau Anda lihat alfabet Ibraninya itu dalet yang paling ujung sana, saudara kalau nulis Ibrani dari kanan ke kiri ya saudara ya. Sama resh ini, dalet dan resh itu mirip ya. Jadi si penulisnya itu bisa salah dalam mencatat. Harusnya apa? Harusnya Dodanim. Kalau Anda pakai TB2 buku sudah berubah menjadi Dodanim semuanya. Ya, menarik ya, makanya Alkitab kita juga perlu terus-menerus direvisi, revise. Contoh lain, saudara paling banyak kekeliruan sebetulnya atau ketidaksinkronan itu adalah Perjanjian Baru sebenarnya ya. Perjanjian Lama itu sedikit relatif lebih sahih ya, tanda petik ya. Contoh lain dalam Perjanjian Baru apa yang berbeda dari naskah aslinya. Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yang dikurung, ya, para penulis Kodeks Vatikanus tidak menuliskan kalimat dikurung tersebut. Aparatus NA 27 juga tidak memiliki kalimat dalam kurung, tapi tetap ada sampai di
TB2. Ya, saudara buka TB2 tetap ada kalimat ini. Tapi kalau kita mau konsisten studi secara akademik, ini banyak dipertanyakan. Ya, saya perlu sampaikan temuan-temuan ilmiah supaya Bapak Ibu juga tahu. Apalagi teks-teks Alkitab TB ya, paling banyak soalnya. Saudara, ini juga Markus 16, 9-20 yang ada kalajengkingnya tuh. Yohanes 7, 5-3, 8-11 dan Yohanes 5 ayat 7b sampai 8a. Daniel Wallace mengatakan, 3 teks Alkitab tersebut have been considered inauthentic by most New Testament anti-scholars, including most evangelical New Testament scholars for well over a century. Ya, menurut Daniel Wallace, 3 teks ini have been considered inauthentic by most anti-scholars. Ya. Lalu bagaimana nih? Wah, kalau gitu ada kesalahan iman kita gugur. Daniel Wallace mengatakan begini, kesalahan tersebut bersifat minor dan tidak mempengaruhi doktrin. Ya. Terus yang kedua, Alkitab bersifat highly redundant in good way. Redundant tuh kayak mubazir gitu ya, tapi maksudnya diulang-ulang in a good way gitu loh. Maksudnya ketidakpastian sebuah teks akan dijelaskan melalui teks yang lain. Ya, jadi menurut Daniel Wallace nggak apa-apa gitu. Itu tidak merubuhkan fondasi-fondasi iman kita. It's fine gitu. Tetap dia firman yang dihembuskan oleh Allah. Ya, saudara, saya iseng-iseng cari supaya lebih dekat dengan saya. Saya dapat gambar ini nih, saudara ya. Ada yang tahu siapa orang di sebelah Daniel Wallace? Dosen saya, Pak Kor. Ini seminar Sola Scriptura. Kayaknya 10 tahun lalu. Kalau saudara alumni saat zaman saya, aula Peniel Chapel itu belakangnya garis-garis tuh. Sekarang udah Videotron, udah nggak ada tuh. Ya, jadi Daniel Wallace pernah diundang pernah hadir di seminar Sola Scriptura saya lupa di Jakarta, di mana saya pernah datang dengar dia. Dia adalah ahli kritik teks terbaik evangelikal saat ini. Ya, jadi Alkitab kita ini sudah dibedah secara ilmiah, saudara-saudara. Dan tidak ditemukan alasan Alkitab kita tidak atau kurang berotoritas. Ya, saya nggak ngomong sendiri, yang ngomong adalah seorang ahli. Daniel Wallace pada kesimpulannya menyampaikan begini. Kita perlu hati-hati membedakan teologi yang didasarkan pada teks dan tafsiran teologis tradisional yang mungkin perlu dikaji ulang berdasarkan penemuan ilmiah atau linguistik. Bapak Ibu hati-hati ya, kalau apa-apa pakai ayat. Untuk segala sesuatu ada ayatnya. Saya ulangi, untuk segala sesuatu ada ayatnya. Ini bisa dipakai untuk kejahatan. Saya lebih suka jadi orang Kristen yang alkitabiah daripada ayatiah. Apa-apa ayat. Saudara tahu nggak, liberalisme, orang liberal itu paling suka ayat ini nih. 1 Yohanes 4 nih. Ayat 7, ini ayat favoritnya orang liberal nih. 1 Yohanes 4 ayat 7, 8 ya. Saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Kamu siapa menghakimi orang tidak dari Allah? Dia mengasihi kok. Semua yang mengasihi dari Allah. Mau percaya Yesus, nggak percaya Yesus, dia dari Allah. Orang liberal punya ayat. Iya, 1 Yohanes 4. Jadi saudara jangan suka pakai ayat. Ini ayatnya ini ayatnya. Saudara coba lihat narasinya apa, kata Van Hooser. Coba cermati pola pikirnya Van Hooser deh. Narasinya apa sih? Kamu lagi mau ngomong apa sih? Kalau pakai ayat, dicomot satu ayat, dicomot ya semua juga ada ayatnya. Nggak ada yang nggak ada ayatnya. Bahkan bikin proposal aja ada ayatnya. Orang kalau mau perang mesti ngitung kekuatan perangnya kan. Waktu saya seminar proposal di kampus, iya saya sekolah di sekolah seminar Alkitab, jadi mesti pakai ayat gitu ya, saya pikir-pikir. Tapi setelah saya melewati sekian tahun baca Kevin Van Hooser, saya melihat bagaimana Alkitab ini harus dipandang
dari kacamata yang lebih proper Bapak Ibu. Kalau enggak Anda nggak bisa berdialog. Kegagalan Anda berdialog, mendialogkan kitab suci, Anda dianggap fanatik sempit, adalah kegagalan Anda untuk memberitakan Injil. Nggak nyampe tuh Injil kalau Anda, pokoknya benar semuanya. Rodanim juga benar, Anda diketawain deh, TB2 aja ganti. Ya. Nah, saya tutup bagian kedua ini dengan beberapa tokoh saudara ya. Ini orang-orang Injili semua yang saya kutip. Termasuk yang aneh-aneh. Ini datang ke SCT Amanat Agung. Dia bilang menganggap Adam itu historis, tapi kejadian bukan laporan ilmiah. Ya. Tapi ini orang agak nyentrik nih. Dia bilang katanya, kalau sampai suatu hari ditemukan Adam tidak historis, buat dia nggak apa-apa. Ya. Orang banyak yang nggak suka sama orang ini ya. Dia dari Wheaton College. Wheaton College seminari yang sebetulnya sangat injili sekali di Amerika Serikat. Ya, ada pendeta GKI juga alumni sana. Tim Keller juga mempertahankan Adam historis sebagai bagian penting untuk doktrin dosa. Doktrin dosa dari Roma pasal 5 tapi terbuka terhadap penciptaan yang tidak literal. Saudara, tim Keller percaya evolusi. Evolusi yang kreasionistik. Waduh, saudara, jadi tetap percaya titik awalnya adalah Allah pencipta. Tapi di dalam prosesnya mungkin secara saintifik terjadi evolusi, that's fine. Ya, tapi titik awalnya yang cipta harus Tuhan. Ya. Yang terakhir ini filsuf yang punya 2 gelar PhD nih. Namanya William Lane Craig. Ya. Dia nulis buku, nih orang sampai saya baca bukunya aja saya nggak ngerti saudara. Brilian banget, dia tulis buku In Quest of the Historical Adam, mempertahankan Adam historis, tapi dalam konteks evolusi dan antropologi. Jadi dia percaya kemungkinan adanya evolusi. Kesimpulan, mari melihat Alkitab secara naratif dalam ide-ide besar, otoritas Alkitab akan jauh lebih terasa dan sulit iman saudara digugurkan dengan pendekatan saintifik modern. Siapapun yang mau menyerang ini produk budaya, Tuhan ada di sana. Ya. Oke, saya selesaikan ya bagian yang terakhir, kira-kira 12 menit lagi waktu saya. Nah Bapak Ibu ini bagian yang ketiga, pertanyaannya adalah kenapa orang tidak mau tunduk pada otoritas Alkitab? Ya, saya nggak panjang di bagian ini. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajukan pertanyaan. Susahkah Anda mengerti Alkitab? Susahkah Anda menyelami hikmat Tuhan? Saya kutip satu ayat di sini. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Kira-kira kalau susah disuruh diajarin berulang-ulang nggak saudara? Ya, terus berikutnya. Saya mengutip Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kesimpulannya, tidak ada yang terlalu bodoh untuk mengerti Alkitab, termasuk yang tidak berpengalaman. Nah, saudara, Yesus Kristus tidak pernah menyalahkan perjanjian lama yang mengakibatkan pendengarnya tidak mampu mengerti. Nggak pernah. Emang susah tuh teks PL, dia nggak pernah ngomong gitu. Dia justru menyalahkan pendengarnya yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Contoh, tidakkah kamu baca? Belum pernahkah kamu baca? Ya. Dan kesimpulannya, Matius 22 ayat 29, you are wrong because you know neither the scripture nor the power of God. Kamu salah karena kamu nggak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Maksudnya kamu bebal. Pelan-pelan saudara ya, saya belum selesai. Saudara baca surat-surat Paulus, ya. Silakan Anda buka sendiri biar cepat.
setiap surat Paulus di bagian introduksinya, Paulus selalu menunjukkan surat-suratnya kepada jemaat. Bukan kepada pendeta dan penatua. Atau cuantau, bukan. Kepada jemaat di Tesalonika, kepada jemaat di Korintus, kepada orang-orang percaya di. Jadi itu yang baca itu adalah lay people, bukan klergi. Orang biasa, bukan kalangan klergi, pendeta. Paulus menunjukkan surat-suratnya kepada jemaat, menunjukkan kepada jemaat bukan pemimpin. Dengan demikian Paulus mengasumsikan pendengarnya bahwa mereka mengerti apa yang ia tulis. Nah, terus kenapa orang masih kok nggak bisa dimengerti nih Alkitab ini? Saudara, dari pembacaan Alkitab ya, sebetulnya Pak David minggu lalu ada nge-spill juga bagian ini ya. Saya perlu mengajak Anda melihat 1 Korintus 2 ayat 4. Saudara, ayatnya banyak banget. Saya perlihatkan, Anda baca sendiri untuk memperlihatkan konsistensi ya ide ini. Ini Pak David juga baca minggu lalu ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tapi dengan bukti kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Saudara, untuk mengerti kitab suci, Anda harus minta hikmat dari Tuhan. Anda harus menyadari adanya dimensi rohani. Harus ada sikap hati yang tunduk pada Tuhan. Nggak boleh nggak tunduk. Anda harus percaya. Anda harus dewasa secara rohani. Kalau Anda masih kecil, Anda nggak bisa memahami Van Hooser. Saya bukan mendewakan Van Hooser, tapi dia teolog yang buat saya menarik gitu. Dan Anda harus taat kepada Tuhan. Anda nggak bisa nggak taat. Jadi di dalam mengerti kitab suci perlu kekudusan hidup, saudara. Saudara bisa jadi profesor fisika, kimia, matematika, dan saudara cabul. Nggak ada hubungannya. Tapi saudara tidak bisa memahami kitab suci kalau saudara hidup sekaligus di dalam percabulan. Nggak bisa. Serius nggak bisa. Anda nggak akan pernah bisa mengerti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari pendekatan saya untuk menjawab pertanyaan yang klasis suratkan ke saya. Orang tidak tunduk otoritas karena tidak mengerti. Orang tidak mengerti Alkitab karena tidak mau taat. Ketaatan dan pengertian itu berkelindan. Ya, berkelindan itu tuh kayak ngikat gitu loh saudara, dia tuh menjadi satu kesatuan. Saya nggak ngerti firman Tuhan ngomong apa, malas saya bacanya. Jangan-jangan nggak taat dia. Ada orang hidupnya nggak mau taat Alkitab. Jangan-jangan dia nggak ngerti apa yang dia baca. Dan jangan-jangan dia nggak pernah membaca memang. Ya, saya tutup materi ini yang terakhir. Saya mengkhotbahkan ini berkali-kali. Baik di kota modern, di mimbar-mimbar lain. Saudara, ada percakapan dialog di Lukas 16:19-31 antara orang kaya yang di neraka dan Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Ya. Orang kaya minta sama Abraham, bangkitkan itu Lazarus. Kalau dia bangkit, saudaraku semua pada bertobat. Abraham bilang, ada pada mereka kitab-kitab nabi, kitab-kitab Musa, itu cukup. Orang kaya bilang, gak pernah baca saudara saya. Gak mungkin percaya kalau cuma pakai ini gak cukup. Abraham bilang, kalau ini gak cukup, aku bangkitkan juga percuma. Itu powerful statement dari Lukas 16:19-31. Kalau Anda tidak membaca kitab suci dengan baik, Anda nggak punya kebiasaan dan nggak rindu. Bagi Anda ini buku biasa, kayak buku fisika, PPKN, kayak buku undang-undang. Anda nggak akan pernah growing, nggak akan. Anda nggak akan ngerti, Anda baca nggak ngerti, dan nggak kepengen tahu juga. Kenapa ya? Ya kadang-kadang kita juga nggak ngerti, tapi kita pengen tahu kenapa Tuhan kok ini sama ini kok beda ya. Tapi Anda juga kenapa Anda nggak kepengen tahu? Karena Anda nggak merasa ini penting kan? Anda pasti nggak hidup dalam ketaatan juga.
Jadi ketaatan dan pengertian itu berjalan, berkelindan dia. Ya. Kalau Anda tidak mau diyakinkan oleh kitab suci, Anda juga nggak akan percaya. Bukan oleh kebangkitan Lazarus, tapi juga oleh kebangkitan Kristus. Titik senternya itu di sini pada Kristus sebenarnya, bukan semata-mata Lazarus. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya berhenti 41 menit kira-kira ya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, sharing. Saya kembalikan Cuanto Tono. Baik, saya Musa Indra. Baik Bapak Ibu sekalian, diberikan ruang bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang disampaikan pada malam hari ini. Musa, apakah bagian ini sudah selesai atau nanti akan ada lanjut lagi? Sudah Pak, saya udah Sudah habis. ya. Baik, Bapak Ibu sekalian silakan dibuka ruang bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengajukan pertanyaan atau bisa juga nulis di kolom chat. Volunteer dari Jemaat Promo mungkin? Ya, boleh ada pertanyaan? Halo, Ya, Herman Herman. Ya, Pak Herman Teja. Silakan Pak Herman Teja. Udah ini musuh saya soalnya. Malam Musa. Malam Ya, Pak. jadi saya mau tanya gini tentang otoritas ya daripada Alkitab begitu. Yang saya mau tanya adalah kalau kita lihat kan Alkitab itu ditulis diilhami oleh Roh Kudus dan ditemukan itu di dalam misalnya si scroll ya gitu ya Musa ya kira-kira ada ya Ya, terjemahan apa ditemukan. Nah pertanyaan saya adalah begini, apakah di dalam penulisan yang asli itu pernah didapat tulisannya salah koreksi misalnya? Karena saya bayangkan gini nih, dulu kan nggak ada percetakan kan, itu kan ditulis sekali tulis. Nah kalau salah kan mesti dicoret gitu. Kalau sekarang komputer tinggal di delete, nggak akan ketahuan ada salah gitu. Nah, apakah dulu begitu nggak pernah ada koreksi gitu? Jadi semuanya mulus sekali gitu, nggak pernah ada yang salah begitu, atau ada yang salah yang dicoret juga tuh. Ternyata dia salah tulis atau salah apalah begitu. Jadi maksudnya tujuannya gini, kalau umpamanya itu tidak pernah ada koreksi dan sebagainya, wah itu luar biasa ya kan? Maksudnya eh, susah itu kalau orang em, sekali tulis kalau tidak diilhami oleh Roh Kudus untuk menulisnya begitu. Nah, kalau memang tidak ada begitu, koreksi-koreksi yang ada sekarang berarti dibuat oleh yang setelahnya gitu, termasuk para sekolah yang ada sekarang gitu ya, mungkin yang mengadakan korektur. Jadi betul. intinya gitu, apakah dulu itu ada koreksinya di dalam aslinya begitu Musa? Ya, ya. Thank you Pak Herman. Jadi kalau perjanjian lama itu kan yang nulis kaum Masoret ya, disebut sebagai Masoret teks. Apakah ada koreksi dari mereka? Rasanya enggak setahu saya ya. Saya tidak terlalu confident jawab ini karena saya bukan ahli di bidang textual criticism sebenarnya. Tetapi yang saya pahami kalau saya baca Daniel Wallace, sekali lagi dijumpai oleh ilmuwan-ilmuwan yang terkini bahwa terutama perjanjian baru ada banyak kekeliruan tadi ya, kejanggalan. Tapi setelah itu dicocokin, ini yang paling ahli di Indonesia Anwar Chen sebetulnya ya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Itu berkali-kali menegaskan bahwa Alkitab kita tetap konsisten gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang keliru sampai dia kekurangan otoritas. Juga sekaligus ingin menunjukkan bahwa para penulis aslinya tetap manusia biasa yang di dalam penulisan sangat mungkin tidak teliti. Tadi misalnya huruf D sama huruf R, ya itu kan mirip tuh dalam guratan orang Ibrani. Jadi mungkin sekali keliru, tetapi kekeliruan itu tidak signifikan sama sekali untuk iman kita.
Jadi rasanya hampir nggak ada sih Pak dari mereka ya. Sepengetahuan saya semua yang melakukan koreksi adalah studi-studi biblika akhir-akhir ini. Begitu Pak Herman? Boleh saya tambah dikit, Musa? Iya Eh, Pak? Maksud saya bukan karena itu tulisan udah lama sekali ya, mungkin bisa susah dibaca dan sebagainya. Itu kalau satu huruf yang berbeda, oke. Tapi maksud saya misalnya ada nggak satu konteks, satu kalimat atau satu satu bukan satu huruf gitu loh maksudnya. Jadi satu kalimat atau apalah gitu yang istilahnya eh, bisa menyebabkan ada kesalahan sehingga dia misalnya memperbaiki bukan satu huruf, tetapi misalnya satu kalimat gitu, misalnya ada nggak gitu kalau yang itu? Kalau satu kalimat mungkin contohnya yang tadi tuh Pak. Itu panjang tuh tadi tuh. Tadi slide-nya mana ya? Yohanes 17 ayat 15 itu satu kalimat tuh Pak. Tetapi kalau itu dihilangkan pun that's fine gitu ya. Itu salah satu yang ditemukan oleh para ahli perjanjian baru itu kalimat yang inauthentic gitu. Tapi sekali lagi kalau Bapak tanya penulis yang lampau rasanya nggak ada Pak. Ini penelitian uh, biblika akhir-akhir ini gitu. Iya, yang dari yang terakhir itu kata Musa kan itu dari terjemahannya yang ditambahkan, ya kan? Iya betul terjemahnya ditambahkan benar. Iya, bukan dari aslinya gitu ya Benar, kan? benar, benar. Mm. Oke, Musa, thank you. CC Pak Herman. Ya, Pak Herman, kalau belum puas nanti minggu selesai ibadah ngopi lah bareng dengan musuhnya. Oke, oke. Iya, Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bu Saidra? Ya. Oke, kalau gitu, coba saya majukan pertanyaan Musa. Silakan Pak. Ini kan berbicara tentang otoritas Alkitab. Maka pertanyaan jika Alkitab itu benar-benar firman Allah yang berotoritas. Tadi ya, pasti isunya itu mengapa ada banyak kontradiksi misalnya. Kemudian ada perbedaan penafsiran dan bahkan juga karena Alkitab ini ada sebuah pertumpahan darah di dalam sejarah karena sama-sama mengklaim sebuah pembenaran Alkitab. Misalnya tentang perang salib, gitu ya, waktu Eropa memerangi Muslim di Timur Tengah, yang kalau tidak salah itu Paus Urban II itu memakai ayat Perjanjian Lama tentang perang suci, gitu ya, untuk akhirnya membenarkan sebuah kekerasan. Tapi Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 44 itu kan tentang kasih pada musuh ya, bukan tentang pembalasan kekerasan. Kemudian juga tentang justifikasi perbudakan di Amerika dan Eropa. Seperti misalnya beberapa teolog abad ke-18-19 itu menggunakan ayat-ayat seperti Efesus 6 ayat 5 ya untuk membenarkan tentang perbudakan. Yaitu hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu. Kemudian juga dalam konteks eh, perbudakan dalam Alkitab gitu ya. Kemudian juga tentang terjadi sebuah pengainan internal gereja reformasi ya, Katolik dan Protestan. Mereka saling tuduh, saling mengatakan sesat, kemudian menggunakan kekuatan untuk membungkam yang lain gitu ya. Seperti itu Musa. Masing-masing semua mengklaim Alkitab. Kemudian juga konflik sektarian modern di Irlandia Utara pada waktu itu. Ketegangan juga antara Katolik dan Protestan yang bernuansa politik sebetulnya. Tapi sekali lagi dibalut dengan firman Tuhan. Nah, berbicara tentang otoritas Alkitab itu bagaimana menjembatani tentang hal demikian? Terima kasih. Jadi tadi ya Pak ya, maksudnya peperangan, terus apalagi tadi Pak, sorry bisa diperjelas. Ya, tentang perbudakan, sedangkan satu sisi Yesus mengajarkan tentang kasih. Jadi otoritas masing-masing digunakan untuk ada sebuah kalau berbicara tentang otoritas itu semua pakai otoritas. Hmm. Iya, iya Pak. Oke, oke. Iya, saya mungkin
mau mengacu kepada poin yang ketiga tadi yang saya sudah sampaikan juga, bahwa kita punya Alkitab, saudara ya, tapi kita tidak punya hati yang tunduk di bawah otoritas Alkitab. Ya, ini persoalan kita sebenarnya. Tetapi kalau kita perhatikan dengan baik ya sejarah dunia ini, saya merasa hapusnya perbudakan itu juga karena Alkitab sebetulnya. Misalnya di Inggris itu ada Wilberforce, anggota DPR-nya. Itu dia juga berusaha menghapus juga seorang anak Tuhan yang dipengaruhi oleh Alkitab. Ya. Dan kalau kita perhatikan saudara, budaya dulu kan raja-raja poligami ya, punya istri banyak. Kenapa sekarang kalau saudara perhatikan budaya kita lebih monogami? Ya, saya juga percaya itu juga isu otoritas di sana. Ya. Jadi banyak hal positif sebetulnya kalau kita lihat perkembangan sejarah. Budaya poligami mulai jadi monogami. Tetapi sekali lagi ini akan jadi alat saudara-saudara ya. Alkitab ini akan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. Maka saya ingin ya apa yang contoh Tono sampaikan saya kira juga menambah refleksi saya tadi ya bahwa pembacaan Alkitab itu harus dibarengi dengan ketaatan. Kalau enggak kita akan pakai ayat sembarangan, kita ayatiah. Ingat aja, untuk segala sesuatu ada ayatnya. Jadi akan lebih kuat bila kita pakai gagasan yang Alkitabiah ketimbang comot satu ayatiah. Memang perlu ketaatan membarengi pembacaan. Begitu contoh, thank you refleksi dan pertanyaannya. Baik, Mas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari di kolom chat. Yang pertama dari Pak Raymond Huang, GKI Tamas ya. Izin bertanya, bagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sebagai kitab yang otoritatif dan ayat yang mendukung itu? Sorry, bisa diulang Pak Tono? Bagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sebagai kitab yang otoritatif dan ayat yang mendukung itu? Kalau kita baca Alkitab ya, kita bandingkan dengan Apokrifa misalnya, kitab Deuterokanonikanya Katolik, maka di dalam Deuterokanonika itu tidak ada satupun kalimat demikianlah firman Tuhan. Nggak ada. Ya, demikianlah firman Tuhan, demikianlah sabda Allah, itu hanya ada di Alkitab. Jadi dia punya, jadi kalau ditanya ayatnya di mana, waduh ayatnya berhamburan di mana-mana. Di dalam perjanjian baru tidak dijumpai itu, tapi Yesus sebagai Tuhan menyampaikan, aku berkata kepadamu. Itu kalimat otoritatif sebenarnya. Ya, jadi Alkitab itu, kata Pak David minggu lalu, autopistis, atau istilah juga self-attesting. Dia menegaskan dirinya sendiri, dan kalau ditanya ayatnya di mana, berhamburan, lusinan, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Deuterokanonika tidak dapat dianggap karena dia muncul di Konsili Trente 1546, konsili yang kontra reformasi. Deutro muda, kanonika kanon yang lebih muda. Itu munculnya belakangan dan tidak ada satupun kata demikianlah firman Tuhan. Begitu contoh Tono. Baik, kiranya menjawab ya Pak Raymond Huang. Kemudian dari Pak Hindrawan. Pak Hindrawan menanyakan, Alkitab adalah benar, sempurna, bebas dari kesalahan. Kalau memang benar, kenapa Alkitab Terjemahan Baru 1 direvisi dan diperbaharui, kemudian diterbitkan Alkitab TB2? Kenapa seperti itu? Bukan karena Alkitabnya, tapi karena ilmu bahasa. Bahasa itu mengalami perubahan makna, generalisasi, atau juga maknanya menjadi pejorasi, mengalami penurunan makna ya. Yang saya ingat zaman saya kecil tuh misalnya dengar kata pengkor, saudara tahu pengkor nggak? Itu si pengkor tuh, tuh orang itu tuh si pengkor tuh kalau Anda ngomong kayak gitu, kata pengkor itu negatif maknanya. Tapi kalau saya bilang misalnya si
Ali atau si Ahmad adalah orang yang pengkor, itu adalah sebuah fakta. Saya nggak merendahkan dia. Gitu. Jadi bahasa itu mengalami perubahan makna. Itulah mengapa Alkitab perlu direvisi. Bahasa Indonesia 2025 nggak sama bahasa Indonesia tahun 1978. Zaman dulu Anda ngomong ceritera kan. Zaman ini nggak ada ceritera, cerita. Ya, dan banyak contoh-contoh lain tadi misalnya drama. Anda dengar kata drama aja udah alergi. Ih, drama nih orang ya, kayaknya lagi drama tuh. Padahal drama kan, makanya saya kasih disclaimer tadi supaya Anda nggak salah. Ih, ini maksudnya apa nih drama nih? Anda bisa punya definisi yang berbeda karena makna katanya berbeda gitu. Jadi itulah alasan kenapa Alkitab harus direvisi. Thank you, contoh. Iya, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Hendrawan. Kalau belum, nanti biasa ajak ngopi Mas Hendranya. Iya, kemudian dari Ibu Meliana Gunawan, ya mempertanyakan, Mas Indra, thank you atas bahasanya. Nah, bisakah saya simpulkan bahwa Alkitab bebas dari kesalahan tekstual, seharusnya bebas dari kesalahan kontekstual? Itu slide yang 15 katanya. Kesalahan kontekstual bisa dijelasin nggak maksudnya apa? Bisakah saya simpulkan bahwa Alkitab bebas dari kesalahan tekstual, seharusnya bebas dari kesalahan kontekstual? Bu Meliana, silakan coba dijelaskan seperti apa maksudnya. Ya, Mose. Maksud saya itu kalau kesalahan tekstual sepertinya sih ada ya seperti typo mungkin ya kalau bahasa sekarang nih bahasa typo tuh faktanya kan ada kan dari waktu ke Ya. waktu sehingga dikoreksi dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya tekstual itu kayaknya kurang tepat ya kalau ada di 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 slide ke-15 itu. Kalau yang lain-lain kayaknya kan kalau cerita, ajaran itu oke. Tapi kalau tekstual itu, eh, karena kemarin itu seperti yang Pak David cerita, seperti ungkapkan, saya tangkapnya kan yang seperti Allah, dia seperti Tuhan Yesus, dia ada Allah yang benar dan ada manusianya gitu. Jadi Alkitab sendiri em, sometimes dipersif seperti ada kesalahan-kesalahan. Jadi contoh-contoh yang tadi Musu juga jabarkan gitu. Jadi saya pikir sebetulnya itu tekstual atau apa gitu. Jadi saya pikir mungkin kontekstual atau seperti itu. Ya, jadi slide 15 yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, itu kalimat dari CSBI yang belum direvisi. Nah, jadi kalau boleh ditampilkan dia akan tama. Jadi ini kalimatnya, Alkitab adalah benar, sempurna, bebas dari kesalahan dalam seluruh ajaran, baik dalam hal teologi, sejarah, sains, tekstual, dan moralitas. Nah ini kalimat yang perlu ada yang continue dan ada yang discontinue. Yang tekstualnya harus discontinue. Dan it's fine, tadi kata Daniel Willis, apabila ada kesalahan tekstual. Begitu Bu Meliana? Masih di mute, Bu. Ya, maksud berarti tekstual ini tidak apa ya, tidak signifikan atau mungkin tidak material begitu ya. Ya begitu, betul. Ini Betul yang ya. memang harus didiscontinue. Yang Oke. Van Hooser coba bangun, jadi kita nggak bisa Oke. laku. Baik. Pendekatan saintifik juga nggak bisa dilakukan gitu. Jadi ini kalimat yang eh, Bapak Ibu jangan foto gitu kira-kira. Ini bagian yang, oh ini CSBI produk tahun 78, ini produknya. Dan dia pada zaman itu melawan liberalisme. Jadi ada musuhnya sendiri waktu itu. Nah hari ini kita lebih luas lagi. Iya, Begitu. iya, oke. Thank you, Musa. Si. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang lain?
Silakan Bapak Ibu, nggak usah malu-malu ya. Contoh Tono mengisi kekosongan nih, mungkin mereka lagi berpikir juga mau Iya. berapa. Ya, Muse Indra, dari tadi kan kita dari sisi kita melihat Alkitab itu berotoritas ya, dengan penjelasan Muse ya. Nah, kan perilaku-perilaku yang kita nggak bisa terima, homoseksualitas ya, ataupun berbagai hal itu kan karena eh, tidak lagi melihat Alkitab sebagai apa ya, sebagai yang berotoritas. Nah, bisa nggak apa dijelaskan kepada kami ya secara singkat, global, secara garis besar, bagaimana sih sebenarnya kalau kita kan melihat Alkitab nih seperti yang Musa jelaskan. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang lain ya, yang liberal itu ya, memandang Alkitab itu seperti apa gambarannya buat mereka gitu loh ya. Sehingga menghasilkan ya seperti tadi di pembuka, bishop dari Anglikan bisa sampai menceraikan istrinya, lalu juga menikahi apa teman laki-lakinya gitu loh. Seperti apa mereka memandang Alkitab? Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, Sisi Mas Andi. Jadi world view kita itu kita menempatkan Alkitab sebagai satu-satunya norma yang tidak ada bandingannya. Di mazhab teologi yang lain, termasuk yang liberal, Alkitab itu hanya sebuah narasi, ya, narasi yang patut dijejerkan, patut disandingkan dengan narasi-narasi yang lain. Jadi dia tidak lebih tinggi, dia sama gitu. Nah itu yang menyebabkan orang bisa pakai narasi apapun, ya suka-suka saya mau ngomong apa suka-suka saya. Kenapa harus kamu yang paling benar gitu. Jadi orang bebas berteologi ya. Sedangkan kita yang evangelical memandang perkembangan teologi boleh dan sah, saudara. Saya tidak against dengan hal itu. Tapi namanya anak mau belajar jalan nih, dari nggak bisa jalan jadi jalan, dia harus tahu teknik yang paling dasar. Sebelum dia pakai roller, sebelum dia pakai sepatu, dia harus bisa jalan dulu. Gitu. Jadi tetap menurut saya ada sound doctrine, ada teologi yang lebih sehat. Gitu. Karena apa? Karena kita menempatkan Alkitab sebagai buku yang tertinggi normanya. Sedangkan kalangan lain menempatkan ini sejajar dengan buku-buku lainnya atau dengan cerita-cerita lainnya. Sehingga nggak otoritatif lagi dia. Ya, jadi memang world view awalnya udah beda gitu. Nah, saudara ada di posisi yang mana? Apakah saudara menempatkan ini di tertinggi? Kalau tertinggi yang lain tunduk berarti sama ini. Ya, kalau Anda menganggap ini setara, yang lain bisa bicara, yang ini juga bisa kalah gitu ya. Sepengetahuan saya secara teologi begitu, Musa Andi. Oke, terima kasih Musa Indra. Ya. Musa, artinya itu maksudnya gini, ketika tadi yang si bishop itu memakai Alkitab dari satu bagian firman yang bercanda kasih, setidaknya kan artinya juga tuh dia percaya tuh bahwa bagian itu bisa punya otoritas sehingga dia bisa memakai itu untuk mengkondem orang-orang yang tidak setuju dengan dia gitu ya. Iya. Iya. Jadi dalam pengertian apakah otoritas yang dia yakin itu hanya sebagai bukan sebagai alat untuk kemaslahatan tapi alat untuk diperalat gitu ya Alkitab itu. Iya, buat saya jadi si bishop tadi itu saya boleh ngomong sama dia bahwa untuk segala sesuatu ada ayatnya gitu. Bahkan untuk homoseksual pun juga ada ayatnya. Ya, apa ya misalnya ayat homoseks ya. Daud dan Yonatan misalnya. Hmm. Ya, itu kan bercumbu-cumbuan tuh. Bercium-ciuman. Itu apa bercium-ciuman di dalam perjanjian lama? Ya, orang Yahudi cowok cium pipi cowok lebih biasa daripada kita. Kalau kita langsung dihakimi, ih homo nih, jangan-jangan gitu kan. Tapi buat mereka itu budayanya gitu. Banyak deh misalnya apa ya, Markus yang sempat lari nggak pakai baju telanjang gitu. Ya, jadi Alkitab itu sangat mudah untuk
untuk melegitimasi apapun yang kita inginkan. Dia bisa digunakan untuk tujuan destruktif. Makanya lagi-lagi kita akan ribut nanti jadi mumet gitu. Dia punya ayat, kita punya ayat. Jadi yang penting adalah ya ketundukan tadi, otoritas. Dan yang saya perhatikan juga penting itu adalah konsensus gereja ya. Jadi pengakuan iman secara universal itu perlu dipegang ya. Kalau kita punya pengakuan iman universal, ada satu menyimpang langsung ketahuan gitu. Jadi ada alat verifikasinya gitu. Mungkin itu contoh Tono. Baik, Yesye, Musa. Ya, Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada Musa Indra? Musa, kalau gitu saya tanya deh. Boleh. Sebelum kita nanti mungkin jam 21 jam 9:15 kita akan akhiri semua. Ya. Pertanyaan saya Musa, ini berbicara tentang pengkanonan Musa, pengkanonan Alkitab. Artinya kan pengkanonan itu kan hasil daripada sebuah konsili gereja ya. Iya. Eh, para eh, teolog pada waktu itu berkumpul untuk menentukan mana yang masuk dan yang mana tidak masuk. Ya kita percaya bahwa pengkanonan itu juga tetap adalah karya Roh Kudus. Eh, nah, apakah dalam pengkanonan itu memang dihasilkan dari satu teolog satu denominasi, satu teologi, doktrin atau dari beberapa eh, teolog yang doktrin yang berbeda gitu. Apakah dari reform ada dari apa liber, bukan liberal ya, maksudnya Armenian juga ada, segala macam itu ada atau gimana Musa sehingga pengkanonan itu terjadi. Nah, apakah Alkitab itu pun ada dalam pengkanonannya itu ada nuansa politiknya juga di sana pada waktu itu. Nah, kalau itu yang terjadi kan artinya otoritas itu kan ditentukan oleh manusia. Ya, saya tidak terlalu menguasai nih soal kanon ya. Jadi, tapi yang saya yakini yang paling simpel itu kanon Perjanjian Lama ya. Kita kayaknya nggak perlu memperdebatkan kanon Perjanjian Lama. Mengapa? Sebab orang Yahudi menerimanya. Gitu. Jadi mereka adalah komunitas percaya yang pertama, yang perdana. Mereka menerima itu. Sehingga rasanya eh, no debat lagi gitu ya. Dua kitab yang paling diperdebatkan di PL itu adalah Ester dan Kidung Agung karena ketiadaan kata Allah, tapi orang Yahudi memandang itu sebagai wujud dari rencana keselamatan Allah, fulfilled melalui dua kitab itu. Ya, itu aja sih contoh Tono. Saya nggak berani menjawab lebih jauh. Untuk PL, untuk PB, saya nggak tahu kapan konsilinya persisnya, tapi yang yang menjadi pembanding buat saya, yang saya tahu persis adalah Konsili Trente 1546. Konsili Trente tadi saya sudah sebutkan 1546 oleh Gereja Katolik itu memasukkan apokrifa yang di Alkitabnya disebut Deuterokanonika. Dan apa yang dimasukin di sana itu jadi seolah-olah against dengan Alkitab yang sudah diwariskan selama ribuan tahun sebelumnya. Jadi saya hanya bisa ngomong dari sudut itu aja. Jadi yang ini dikontra sama Konsili Trente. Jadi lebih tebal ya, ada Deuterokanonika 1546. Jadi saya kira justru yang harus dipegang itu yang kalau dia Deuterokanonika ini mungkin proto-kanonika, kanonika yang lebih tua gitu. Ya, jadi ini udah pasti firman Tuhan, saya yakin begitu. Dan yang Luther lakukan pada saat itu kan yang Alkitab ini yang Luther pegang. Ya, yang Luther pegang bukan Alkitabnya yang ada Deuteronya sekarang. Gitu. Itu perlu jadi catatan kritis kita dalam memandang Alkitab ini yang tanpa Deuterokanonika. Yang saya bisa jawab begitu, contoh. Baik, saya Musa. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa ada lagi yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak, mungkin masih mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan, Bapak Ibu sekalian, dibuka ruang untuk nanti kembali memberikan sebuah pertanyaan melalui WhatsApp ya, Musandi ya. Ya, betul. Seperti minggu lalu. Ya, seperti minggu lalu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di sana, ya nanti akan dijawab oleh Pendeta Indra. Oke. Tuan Tautono, Ya, ya mungkin eh, sebelum menutup atau di akhir-akhir ya, mungkin ada pertanyaan juga gitu ya. eh Mus Indra, ya kita melihat Alkitab ini ya sesuatu yang sangat berharga sekali gitu ya, bahkan sesuatu yang berotoritas gitu ya, yang harusnya semua berdasarkan seperti itu. Nah, ini secara praktikalnya nih ya, dalam kita memperlakukan. Nah, belakangan ini kan cenderung ya, karena semuanya digital gitu loh ya. Ya, Alkitab pun sekarang semua di handphone gitu loh ya. Nah, Musa Indra sendiri melihat bagaimana nih ya, melihat fenomena ini ya. Terkadang saya menarik, saya 2 kali ketemu ya, ketemu eh, pendeta ya, ketua sinodenya GKY ya. Saya 2 kali ketemu dia di dalam ibadah emeritasi ya. Dia selalu bawa Alkitab yang apa namanya, yang tercetak gitu loh ya. Dia nggak di HP gitu loh ya. Nah, eh, Musa Indra sendiri melihat fenomena ini seperti apa ya. Ini juga mungkin juga udah sesuatu yang kita biasa lakukan juga gitu loh ya. Mm-mm. Ya, menarik, pertanyaan yang menarik. Eh, Kemarin ke ibadah emeritus juga saya nggak bawa Alkitab fisik ya. Saya hanya pakai Alkitab handphone. Saya juga lihat kemarin ada beberapa pendeta juga yang bawa Alkitab fisik ya. Eh, saya pribadi tetap menggunakan Alkitab fisik ya di dalam persiapan-persiapan khotbah saya. Sebab eh, saya masih lebih suka buka ini kalau saya persiapan daripada saya pakai handphone. Dan saya juga membandingkan, kalau saya pribadi ya, membandingkan minimal persiapan khotbah kan mesti buka commentary. Tapi kalau buka itu susah, minimal membandingkan terjemahan itu jadi senjata pertama gitu. Nah, kembali ke isu soal jemaat, saya juga ingin bertanya kepada Bapak Ibu jemaat, apakah dengan Alkitab yang ada di handphone itu membuat akses Anda kepada firman itu lebih cepat? Ya. Atau dengan membaca Alkitab via handphone, notifikasi mengganggu relasi. Ya. Kalau notifikasi mengganggu relasi dengan Tuhan, maka saya lebih prefer Bapak Ibu membacanya pakai Alkitab cetak. Gitu. Jadi untuk isu ini saya terserah Bapak Ibu kalau buat saya ya. Yang lebih penting Bapak Ibu punya hidup yang haus nggak akan firman gitu. Anda ingin tahu nggak Tuhan ngomong apa? Anda nggak bisa tahu Tuhan ngomong apa kalau nggak pakai firman. Ya kalau kita percaya ini otoritatif, harusnya kita baca. Ingat aja tadi Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Bapak Abraham berkata ada pada mereka, wah Bapak Ibu kalau kalimat Abraham ditambah serem ya. Lukas 16, 19, 31 mencatat ada pada mereka PL, Taurat dan Kitab Nabi. Sedangkan Alkitab kita hari ini include Kitab Injil dan tulisan para rasul. Ya, betapa kayanya. Harusnya iman kita, harusnya kalau kita baca Alkitab, iman kita jauh lebih bertumbuh. Ya. Apalagi di handphone. Anda lagi nunggu GoFood, Anda lagi nunggu Gojek, Anda bisa buka gitu kan sebenarnya extremely seperti itu. Anda di kereta, di KRL, Anda bisa saat teduh bahkan. Nah, pola-pola itu dihidupi nggak? Jadi pertanyaan yang lebih menarik tuh. Kalau aksesnya lebih gampang tapi Anda lebih jauh dari Tuhan, nah Anda tahulah kemana hidup spiritual Anda sebetulnya. Gitu kali jawaban saya, Musa Andi.
Ya, terima kasih Musa Indra. Baik, kita bisa tutup ya, Muse Andi, mengingat juga Iya waktu Pak, sudah boleh Pak. malam. Nah, Ya, udah jam 9 boleh. Nah, ya. Baik, Muse Indra, tadi kan saya minta di akhir minta closing statement ya. Namun Muse Andi ternyata minta summary-nya nih, kesimpulannya. Kira-kira Muse Indra mungkin bisa memberikan kesimpulannya. Ya, Bapak Ibu, saya mau menutup dengan kalimat dari Wayne Grudem. Ya, Grudem bilang begini, Bapak Ibu. Satu kalimat ya, agak panjang tapi kalimatnya. God's faithfulness to his people convince us that there is nothing missing from scripture that God thinks we need to know for obeying him and trusting him fully. Kesetiaan Tuhan kepada umatnya meyakinkan kita tidak ada yang hilang di dalam Alkitab firman Tuhan. Yang Allah pikir kita mesti tahu untuk mematuhi dia dan mempercayai dia sepenuhnya. Ya. Jadi saya percaya buku ini sufficient untuk iman kita. Buku ini cukup, nggak ada yang kurang. Kalau nanti ada temuan-temuan baru, ternyata surat Korintus ada 3, ada 4 gitu ya. Kita lihat apakah dia sejalan, kalau nggak disingkirkan. Jadi Bapak Ibu bacalah Alkitab dan hidupilah. Anda akan mengerti. Perlu ketaatan, Anda akan mengerti. Dia adalah buku yang spiritual, bukan buku ilmu pengetahuan biasa. Demikian closing statement saya, Contoh Tono. Baik, terima kasih Musa Indra. Eh, Oke, Bapak Ibu sekalian ada satu hal yang ingin disampaikan juga sebagai berita selanjutnya, yaitu di bulan Agustus Bapak Ibu kita akan kembali mengadakan pembinaan teologi selanjutnya ya, pembinaan untuk majelis dan aktivis yang akan membahas tentang Allah Tritunggal, satu esensi dalam 3 pribadi yang akan disampaikan materi oleh Pendeta Ji Sadar Mahoni. Dicatat tanggalnya 8 Agustus 2025 dan waktu yang sama jam 19.30 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di reminder nanti untuk mengingatkan kepada majelis dan aktivis untuk bisa kembali ikut bersama di dalam pembinaan teologi di bulan Agustus, di 8 Agustus tepatnya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita malam ini akan mungkin bersama-sama menerima doa berkat juga dari Pendeta Musa Andi Huang. Musa Andi Huang bisa